Ranking FIFA Timnas Indonesia usai tahan imbang Bahrain. Ranking FIFA Timnas Indonesia tak mengalami perubahan usai menahan imbang Bahrain pada laga lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, bertanding di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB, skuad Garuda bermain imbang 2-2. Bahrain membuka keunggulan saat laga baru berjalan 15 menit melalui gol yang dicetak Mohamed Marhona. Namun timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di penghujung babak pertama melalui gol yang dicetak Ragnar Oratmangun. Di babak kedua, timnas Indonesia sempat membalikkan keadaan di menit 74 melalui tendangan Rafael Struijk. Tapi kemenangan yang sudah berada di depan mata dirusak lewat gol Marhol di menit akhir. Mengutip data Volti Rankin, Jumat 11 Oktober 2024, hasil imbang ini membuat skuad Garuda mendapat tambahan 4,39 poin atau keseluruhan poin Indonesia menjadi 1128,56 angka. Dengan hasil itu, timnas Indonesia tetap berada di urutan 129. PSSI laporkan wasit Ahmed Alkaf buntut hasil laga semalam. PSSI akan melaporkan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang memimpin laga timnas Bahrain kontra timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ahmed Alkaf memberikan perpanjangan waktu selama 6 menit ketika Bahrain bermain imbang 2-2 melawan timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup C di Bahrain National Stadion, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu setempat. Namun, Ahmed Alkaf tidak meniup peluit panjang pada menit ke-96, melainkan pada menit ke-101, sehingga Bahrain bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Bahrain unggul lebih dulu melalui tendangan bebas sensasional Mohamed Marhon pada menit ke-15, namun dibalas timnas Indonesia lewat Ragnar Oratmangun pada menit ke-45+3. Tim berjulukan Garuda itu berbalik unggul pada menit ke-74 setelah tembakan melengkung Rafael Struijk membuat kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, melongo. Pada menit ke-99 atau lewat 3 menit dari waktu injury time, Bahrain menyamakan kedudukan lewat Braj Mohamed Marhon via assist Said Hashim Issa. Sesudah itu, Ahmed Alkaf tiba-tiba mendekati bangku cadangan Garuda. Pria berusia 41 tahun itu memberikan kartu merah, diduga kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji. Terjadi keributan Ahmed Alkaf meniup peluit panjang. Sejumlah pemain timnas Indonesia, termasuk Sain Patinama, terlihat emosi dengan wasit berkepala pelontos itu. Kemenangan di depan mata timnas Indonesia atas Bahrain seolah direnggut oleh Ahmed Alkaf. Ya, kami kirim surat protes. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, ujar anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari WIB. STY usai lihat Mees Hilgers latihan di timnas. Semua pemain timnas Indonesia sudah kumpul, termasuk Mees Hilgers, jelang melawan Bahrain. Ini kata pelatih Sintayong soal bet barunya tersebut. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Indonesia membawa 2 pemain anyar ke laga itu. Keduanya adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijder. 2 pemain itu baru menjadi WNI dan langsung dibawa ke skuad. Per Selasa 8 Oktober 2024, semua pemain sudah berkumpul untuk menggelar latihan, termasuk Maarten Paes, Mees Hilgers, dan Eliano. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga, termasuk Maarten Paes yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning, kata Sintayong seusai memimpin sesi latihan. Dalam rilis yang diterima Detik Sport dari official timnas Indonesia, STY kemudian menyoroti Mees Hilgers. Back 20 itu disebut sudah langsung berlatih dan diharapkan bisa tampil bagus buat tim. Mees Hilgers datang kemari, menempuh perjalanan jauh dan lama, dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, kata pelatih asal Korea Selatan itu.
Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain di atasnya, dengan sudah meraih 3 poin, usai sempat menang sekali dari 2 laganya. Shin Tae-yong, Maarten Paes 100% main kontra Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan kepastian, Maarten Paes bakal bermain menghadapi Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jadi 100% dia akan bermain nanti. 100% dia akan bermain untuk pertandingan nanti, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan dalam konferensi pers sebelum pertandingan Rabu 9 Oktober 2024. Maarten Paes sebelumnya dikabarkan masih mengalami cedera. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mendapatkan masalah di pergelangan tangannya yang membuatnya harus menepi. Oleh karena itu, Maarten Paes absen dalam 2 pertandingan terakhir FC Dallas di Major League Soccer MLS tahun 2024. Ia tidak bermain ketika melawan San Jose Earthquakes dan Portland Timbers. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Riyadh. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada Kamis 10 Oktober. Skuad Garuda kemudian akan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C itu bakal berlangsung pada 15 Oktober tahun 2024. Kepastian dari Shin Tae-yong membuat pencinta Timnas Indonesia tenang. Pasalnya, Maarten Paes menjadi pemain kunci skuad Garuda dalam 2 pertandingan terakhir. Maarten Paes mengoleksi 1 clean sheet dan hanya sekali kebobolan ketika berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Ia juga sukses menggagalkan 1 tendangan penalti. STY ungkap kondisi Maarten Paes masih 70%. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara soal kondisi terkini penjaga gawang Maarten Paes. Kiper Maarten Paes telah tiba di Bahrain untuk bergabung bersama skuad Timnas Indonesia dalam persiapan laga melawan tuan rumah pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Bahrain versus Indonesia dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Shin Tae-yong mengaku masih akan memantau perkembangan pemulihan cedera jari tangan Maarten Paes. Shin Tae-yong mengungkapkan dokter tim bakal mengevaluasi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan kiper klub FC Dallas tersebut. Kemungkinan untuk bermain masih 70%. Ucap pelatih asal Korea Selatan itu dikutip dari situs resmi PSSI Rabu 9 Oktober 2024.